Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di kanal YouTube aku, Afina. Dan selamat datang kembali di episode Dosen Afina. Oke teman-teman, sekarang aku mau membahas mengenai puisi. Nah, sekarang cuacanya lagi indah, lagi mau senja, jadi pas-pas ya buat anak-anak senja. Sekarang aku mau membahas cara membaca puisi. Sebenarnya aku gak jago-jago banget sih baca puisi, cuman aku mau berbagi aja kalau ini menurut aku gitu, cara baca puisi yang bagus, yang baik versi aku. Karena bacaan puisi itu kan kita mengungkapkan bagaimana perasaan atau isi dari puisi itu sendiri. Jadi setiap orang itu pasti akan memiliki cara atau gaya dalam menyampaikan isi atau pesan dari puisi tersebut. Cuman aku akan berbagi tips-tips bagaimana cara membaca puisi, misalnya dalam lomba seperti itu. Gimana caranya? Ini dia. Oke, yang pertama kalau menurut aku pasti kita harus tahu dulu bagaimana isinya. Tapi sebelum itu kita harus baca dulu secara keseluruhan, secara berulang-ulang. Oke, itu yang pertama. Jadi agar kita itu terbiasa dengan setiap diksi yang ada di dalam puisi ini. Jadi si mulut kita itu nggak canggung gitu dalam membaca puisinya nanti. Ketika sudah, baru kita resapi ini puisi tentang apa, lalu kita imajinasikan, kita bayangkan dengan pengalaman yang sudah kita lalui, karena setiap orang pasti pengalamannya berbeda kan. Baru kita masukkan perasaan itu ke dalam puisi. Setelah perasaan kita masuk ke dalam puisi itu, otomatis ketika membacanya pun akan mengalir begitu saja, begitu tanpa kita atur harus nadanya seperti ini, harus nadanya seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke teknisnya ya. Bulan, bakso goreng, tahu bulat 500-an, bakso goreng 1.000-an, digoreng dadakan, mangga dicoba. Pertama pasti baca dulu judul sama pengarangnya kan. Mau itu judulnya dulu baru pengarangnya atau pengarangnya baru judul, itu terserah. Aku biasa menyebutkan penulisnya dulu. Nah, ketika menyebutkan penulisnya itu biasa aja, emosinya nggak usah langsung masuk. W.S. Rendra. Nggak usah, ya sabar dulu. W.S. Rendra, kangen. Nah, ketika judul itu kita sudah mulai memasukkan sedikit perasaan kita ke dalam puisi tersebut. Terus langsung masuk ke bait pertama, nadanya jangan langsung ditinggikan ya. Kau tak akan mengerti segala lukaku. Jangan ya, please, ini mah jangan. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Terus kalau bisa sebelum mulai itu kita kan pasti udah latihan dulu kan. Nah, kita tandain mana yang harus, nada yang harus ditinggikan, nada yang harus diturunkan gitu. Kayak nyanyi aja gitu, ditandain nada-nadanya ya. Khusus buat kita kalau lagi lomba sih kayak gitu. Intinya pas awal puisi itu kita enjoy aja dulu, jangan langsung dibawa emosi, tapi kita tarik penonton, tarik juri itu untuk merasakan apa yang kita rasakan ke dalam puisi tersebut. Santai aja dulu. Nah, baru kita cari dari puisi itu mana klimaksnya. Intinya ketika klimaks, kamu keluarkan emosi kamu, tunjukkanlah paling banyak di klimaks. Posisinya itu dari awal itu pelan dulu, baru terus aja naik ini sampai ke klimaks, itu puncak emosi baru boleh berkuar-kuar. Apalagi kalau misalnya puisinya tentang perjuangan, tentang pembunuhan, nah itu boleh kalian misalnya marah-marah, tapi jangan diada-ada, jangan misalnya marah-marah asal teriak gitu, enggak ya. Kalau puisi itu yang asal teriak itu jelek, harus pakai emosi dan perasaan kita ya, asli dari perasaan kita dan tapi itu tetap ada di puncak. Setelah itu pelan lagi suaranya ya. Dan misalnya di posisi ini temponya agak cepet, nah pas kesini temponya melambat lagi, dari satu kata ke kata yang lain diperlambat lagi kayak gitu. Nah itu beberapa teknis menurut aku. Ya Allah, itu tahu bulat lewat lagi. Jadi itu beberapa tips-tips bagaimana membaca puisi. Nah selain itu, khususnya dalam lomba ya, kalau misalnya dalam baca puisi itu kita jangan pakai suara tenggorokan gitu ya, tapi kita pakai suara dalam, suara perut ya. Jadi biar nggak cempreng kayak membayangkan wajahmu adalah siksa, kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan, kurang lebih seperti itu. Itu menurut aku ya. Misalnya kata kalian teh, Jelek itu mah naon sih? maaf aja gitu, aku mah nggak sehebat kalian gitu ya, aku kan cuma berbagi aja kan. Biasanya suka ada yang julid gitu kuning ya, gak apa-apa sih, aku mah cuma pengen berbagi. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Puisi itu indah dan harus kamu buat indah. Jangan puisi yang indah kamu buat biasa aja ya, it's nothing. Aja mungkin tips-tips dari aku, tips-tips yang sederhana dari aku, mungkin kalian lebih tahu. Aku gak hebat, aku cuma mau menyampaikan pengalaman dan pendapat aku. Oke, terima kasih. Sampai sini aja video aku kali ini. Ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.